Aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih disahkan. Kita masih bertemu di bulan yang kedua yaitu di hari Sabtu ini. Ya. Tetap semangat ya. Semangat kan? Nah, walaupun keadaan yang hujan, ya, biar jadi kendala. Semuanya juga tetap dipertahankan. Seperti kemarin dipertahankan dari awal sampai dengan akhir. Semoga kita ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, hukum kebanyakan akan kita silakan kita berdoa. Doa ambil alih juga Pak. Silakan. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita yang terdahulu. Kita apa? Penting dua. Yang kedua kita belajar bagian teori ya. Kita nyari terapkan pembelajaran praktik. Masih dengan metode yang sama. Apa yang kita pakai kemarin? Masih ingat? Bukan metode apa yang kita belajar kemarin? Udah klik? R kan? R. Apa itu? Problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita nanti harus bisa menganalisa masalah, bisa mendeteksi masalah dan menyelesaikan penyelesaiannya. Kita lihat sebentar sebelum kita melakukan praktikum. Masih pengerjaan mesin sepeda motor dengan materinya sistem kopling manual. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah masuk dan sudah melalui para penjelasannya itu menelaah kerja sistem kopling manual. Untuk hari ini prinsip dasar kita yaitu melakukan pembongkaran, pemeriksaan dan perbaikan sistem kopling manual. Ini adalah sepeda motor ya. Indikatornya yaitu ada dua: melaksanakan pembongkaran, pemeriksaan dan perbaikan pada sistem kopling manual, kemudian mengatasi kerusakan dan penggantian komponen pada sistem kopling manual. Itu untuk indikator pencapaian belajar kita di hari ini. Itu kami praktikum berkelompok, siswa mampu yang pertama melaksanakan pembongkaran, pemeriksaan dan perbaikan pada sistem kopling manual sesuai dengan SOP dengan benar. Lepas kuas kemungkin. Nah, sudah lepas kuas sendiri. Nah, ini ya. Ini kuasnya. Kemudian juga lepaskan plat dengan sedikit. Plat itu mendorong. Terus lepas tutup kopling bawah. Ini kartonnya ya. Jadi berapa tempat
vakum mendung. Tapi seperti kami juga paling tidak pada semua sepeda motor ada. Bahkan satu merek seperti Honda, tidak semua tipe juga ada. Jadi nanti disesuaikan kalau misalnya pada motor ini ada, kalau motor ini tidak. Jadi jangan dikatakan kalau motor ini nggak ada, berarti kan ini nggak usah dikerjakan. Dan jangan cari yang ada nanti. Ini mana letaknya Pak? Oh nggak ada. Memang nggak ada dari sononya. Kita sudah masuk kepada poin B, yaitu pemeriksaan kopling manual. Apa-apa yang perlu diperiksa tidak di sini. Dan nanti sebelum kalian melakukan praktek, itu nanti ada saya bagikan LKPD. Nanti LKPD itu lembar kerja serta didik, ya. Jadi kalian praktek sesuai dengan LKPD. Apa yang ada di situ, itulah kamu kerjakan. Jelas kan? Caranya seperti ini caranya. Apa aja yang perlu diperiksa, yang di sini, sana juga ada. Lanjutkan. Yang pertama diperiksa adalah pemeriksaan liter miring. Apa yang diperiksa sini? Coba. Sebentar sikit. Bearing ini. Apa yang diperiksa di bearing ini? Kelonggaran. Kelonggaran akan disebut oblat. Ya. Yang lain? Ya. Cepat ya. Yang tersinilah ke kelonggaran. Kenapa timbul kelonggaran? Akibat terjadi kehausan. Bagus tidak akan kendala. Yang diperiksa satu yang pertama itu di bagian inner. Innernya bagian dalam, ya. Pada bearing ini sendiri, kemudian bagian outer atau sebenarnya outer runner, putaran bagian 2. Gimana? Ini antara bearing dengan dudukan. Biasanya yang tidak ausnya kan pada dudukan, karena perbedaan bahan, ya kan? Ini yang bearing berbahan logam, ini logam campuran. Ini ada jadi aus dari sini. Ini harus bisa terhadap ke ausan juga. Plastik, per kopling, gas kopling, ya. Yang itu adalah pegas bebas, panjang bebas. Artinya pegasnya seperti adanya. Kita ambil pegasnya, langsung kita atur tanpa kita ada melakukan penekanan ataupun penarikan. Jadi seperti adanya. Yaitu batasan pisnya sebesar 35,8 mm. Kalau pegasnya di bawah ini, artinya harus diganti. Nanti pegasnya akan lemah, ya kan? Ini minimal batasan pisnya itu 35,8 mm. Lebih kurang ini harus diganti. Kalau tadi katakan karena itu tidak aus dia, tapi terjadilah tidak rataannya, perubahan bentuknya, tidak sudah oleng dia, sudah basahnya sudah balik, ya kan? Kita bisa rata-rata, bagaimana cara periksanya? Seperti kita periksa tidak rataan pada head cylinder outer. Ini ya kelas outernya, lalu kemudian hose coupling ataupun home coupling. Apa tadi? Home coupling, rumah coupling. Datanya sudah ada, yaitu batas atasnya. D ini diameter ya. D ini diameter, D itu dalam, D itu diameter dalam sebesar 21,09 mm. Kemudian diameter luarnya itu 20,91 mm. Bisa kan? Gimana diameter dalam, gimana diameter luar? Gimana? Asal dari pin. Yang mana yang diameter dalam tadi sudah ada diameter dalamnya. Diameter dalam juga. Yang mana dia? Diameter dalam diameter luar.
Kan ini kan jadi pergesekan. Coba gesek. Plot kopling. Berapa? Kalau plat dia kan bentuk bundar. Tidak ada tonjolan, kalau pasti ada tonjolan. Nah, inilah yang berhubungan dengan rumah kopling. Jadi kapas itulah yang menggerakkan rumah kopling. Kemudian sudah masuk, sudah terpasang yang tersebut. Nah, kita langsung masuk ke pasangan. Ya. Jadi untuk sebelum kita melanjuti apa melakukan pembelajaran prakteknya, saya harap dibagi ke kelompok dulu, ya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Yang pertama, menyiapkan peralatan pembongkaran sistem kopling manual masing-masing kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, mengatasi gangguan pada sistem kopling manual. Yang ketiga, menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang valid untuk melaksanakan perbaikan dan penggantian kopling manual. Kemudian setelah kalian praktek, ya, setelah kalian praktek, nanti kalian diskusikan para kolom yang di bawah. Oke, sebelum kita melakukan diskusi, kita lihat dulu video berikut yang akan menjadi permasalahan, ya. Yang ada di rumah mobil ketika dua atap seperti ini. Kemudian kemudian kita vektor semua ini bahan ini vektor. Jadi kopling ini akan berfungsi dua kali. Karena motor ini sudah memproduksi kopling seperti ini. Ini sudah menggunakan kopling manual dengan Ini sudah diidentifikasi. Bukti rekam yang tidak ada pada rekam video. Setelah itu, kuncinya Di ngomong itu kan di buan pakai kempet. Pakai ketok boleh, ya. Boleh. Supaya nanti hasilnya langsung diisi aja di TKPD-nya. Ya. Oh, disesuaikan aja. boleh juga boleh 5,8 berarti dia beraya Ini kerangkanya itu masih ada apa ya? berarti kan ni batas itu dari 5,8 berarti nyut tadi udah Supaya lurus. jadi banyak nyoba berarti hari kita Ditulis aja. Satu berapa, dua berapa, tiga berapa, empat berapa. Kemudian dia tulis bulan berdasarkan atas servisnya. Tetap persaingan itu ke mana? Tapi ngobrolnya kan dari itu lah bergesekan. Bagi berapa nanti ikan mana yang masuk. Itulah pendatangnya. Ini lah yang bisa ini tadi.
juga. Dah. Yang kita sekali. Ya. Tambah sang. Ya, Kalau isi orang yang lain. Mengunyur. Jadi kan yang ada kerja itu yang ada di bautnya. Cek yang dicari siapa? Warnanya ya dan kental. Nak naring lah. bagaimana dia mah? Ada mau Oke, juga. Itu pasang kere. Alah. nanti pasang lampu itu posisinya. Kenapa jangan kau aja? Soal bulan. Di depan saja. Upah ini kayaknya. Itu sudah ada. Soal pertama. Kopling selip. Bekas kopling yang melemah, adanya oli pada kopling, pressure plug yang rusak, ampas kopling yang halus, pasang kopling rusak, jual Soal kedua. kurang pelumas, plat kopling bengkok, plat kopling terlalu tebal, kopling terlalu pendek, Soal ketiga. Sudah kopi. kopling halus, kabel kopling kering. Soal Soal keempat. Juga dari tidak berfungsi maksimal. Kondisi kopi yang tidak normal, gerak memaksakan dan menginjak kopi secara kasar. Nomor empat. Gigi diukur. Kampas rangka kopi sudah habis setelah kopi yang bergerak. Ya. Gas batas penyebab belum tercapai dan tercover solusi. Ya, semua keempat poin ini penyebab kopling slip ketika berakselerasi. Kampas kopling yang halus, solusinya harus diganti. Penyebab kopling tidak mau terbebas, skru terlalu menekan, solusinya harus di-setel kembali. Penyebab pedal kopling tidak mau kembali, rujukan per kopling atau pegas kopling patah, solusinya ganti yang baru. Penyebab biji sumit diopor, penyetelan kopling terlalu renggang, solusinya setel ulang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri plus pada kelompok 1 dan kelompok 2. Walaupun masih belum, artinya belum lengkap. Kita yang di kelompok 2 ataupun kelompok 2 adakah yang menanyakan pada kelompok 1 hasil presentasi kelompok 1? Tipe kopling sepeda motor, tipe kopling basah, ataupun tipe kopling manualnya, kopling basah manualnya. Jadi harus masih teroli. Sedangkan pada mobil tipe kering, dry clutch. Kalau misalnya di tipe basah, wet clutch. Bedanya
kalau misalnya dengan kata di tipe karena kena oli kan semua kena oli itu sudah potong. Enggak ada lagi. Oh, makan. Ya kan? Kemudian yang nomor 1, pedal kopi tidak mau kembali. Apa tadi penyebabnya tadi? Kelompok 2. Ya. Yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita diskusikan seharusnya seperti itu. Ya kan? Sebenarnya sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi, bagaimana solusi penyebab daripada masalah atau gangguan pada kuping manual. Jadi sebenarnya itu bisa kita rasa sendiri bagaimana evaluasi untuk hari kegiatan beberapa kita hari untuk menjelang praktek. Ya. Yang pertama masih banyak kekurangan dalam segi teori. Ya. Nama-nama komponen masih nggak tahu, cara ngukur juga masih kurang tahu. Ya. Itu harus diperbaiki lagi. Dengan cara kalian belajar mandiri secara di rumah, belajar sendiri di rumah, belajar mandiri, bisa nengok di YouTube, di Google dan sebagainya, bisa di buku dan lainnya. Yang menjadi sumber belajar, ya, itu harus dirubah, harus ditingkatkan dari segi pengetahuan, pembacaan alat dan teorinya, pembacaan ukuran ya. Kemudian juga dalam praktek tadi saya lihat juga sudah bisa, ya, rata-rata sudah bisa, cuma 3 keseriusan. Artinya masih ada yang kurang serius, masih ada yang suka jahil, masih ada yang menganggap sepele. Itu harus dirubah. Nah, kemudian satu lagi yang sangat penting adalah dari segi waktu. Ya, waktu dalam praktek, waktu kalian dalam membahas hasil praktek.